Feng Xichang sebenarnya sudah membuat beberapa rencana. Xiao Yan telah menyiapkan formasi dan batasan sebelumnya, yang berarti dia tidak sepenuhnya bodoh. Dan kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat. Kekuatan jiwanya sama dengan milikku, di alam keinginan. Dan dia bermain dengan api, dia pasti seorang alkemis, yang memiliki kekuatan jiwa asal api sebagai penyaringnya. Meski jejak yang kutinggalkan cukup halus, tetap saja jejak itu ditemukan. Orang-orang ini juga tampaknya bukan orang baik. Cepat pergi, tidak perlu memprovokasi mereka. Feng Xichang membawa kedua gadis itu dan mulai bertarung. Dia lolos dari kejaran para Raja Roh. Dan para Raja Roh ini sekali lagi kehilangan petunjuk tentang Xiao Yan. Jika orang ini menemukannya, dia pasti akan mencabik-cabiknya. Wajah Ning Yao tampak garang, dan dia tampak terganggu mentalnya. Emosiku hancur. Walaupun saya tidak menemukannya, setidaknya saya dapat memastikannya. Ia pasti baru saja tiba di sini dan belum mengumpulkan cukup esensi waktu dan ruang untuk memasuki lipatan waktu dan ruang yang lain. Kami terus mencari bintang-bintang di dekatnya, memeriksa satu per satu. Seharusnya tidak terlalu jauh. Tianxun relatif tenang dan langsung menyapa semua orang. Sudah sampai pada titik ini. Tanpa pilihan lain, mereka semua mengangguk dan berubah menjadi pelangi panjang untuk mencari Xiao Yan di langit berbintang di sekitarnya. Xiao Yan sekali lagi mengalahkan tabib kekaisaran Suqian yang muncul dari gerbang biru. Namun dia juga terluka, berlumuran darah, dan dapat dianggap terluka parah. Jelaslah, berurusan dengan orang kuat yang benar-benar berada di level kelima dari kondisi pikiran bumi adalah sebuah jurang yang tidak dapat diatasi. Xiao Yan mengumpulkan seluruh energi yang dimilikinya dan nyaris mengalahkan tabib kekaisaran Suqian dari gerbang biru. Cedera itu hampir sembuh dalam sekejap. Semua cedera dan konsumsi di sini sia-sia. Oleh karena itu, dalam pertempuran di sini, Xiao Yan dapat mengabaikan segala konsekuensinya dan mencoba berbagai cara untuk menang, dan kemudian dia akan memasuki gerbang ungu, yang akan menjadi tingkat teratas dari 10 gerbang pertempuran, meskipun tidak dapat sepenuhnya membuat tiruan dokter virtual yang paling autentik. Tapi mereka hampir sama. Xiao Yan masih dengan tegas melangkah ke gerbang ungu. Sekarang dia tidak punya pilihan. Ia harus mencoba batas kemampuannya yang sebenarnya sebagai tabib kekaisaran yang sederhana yang muncul dari gerbang ungu. Saat dia melihat Xiao Yan, tatapan matanya tiba-tiba berubah dan niat membunuh melonjak. Pada saat ini, dia seperti Suqiantai yang sebenarnya. Ekspresi wajahnya tidak lagi kaku, tetapi berubah. Dia menatap Xiao Yan dengan tatapan penuh penghinaan. Bahkan tabib istana yang rendah hati sekalipun tidak pernah memandang Xiao Yan seperti itu. Setelah 3 pertempuran pertama, Xiao Yan, dan tabib kekaisaran, sudah memiliki pemahaman awal. Jadi ketika ia berdiri lagi, setidaknya ia tahu beberapa trik, lagi pula, ia diciptakan melalui ilusi. Jadi tidak akan ada banyak perubahan dalam gerakan ini. Meskipun demikian, saya ingin melakukan segala persiapan yang mungkin. Xiao Yan juga sepenuhnya melepaskan emosinya, setidaknya memperlakukan pertempuran ini sebagai sesuatu yang nyata. Kamu harus mengerahkan segenap kekuatanmu. Perang antara keduanya akan segera pecah. Tidak ada kehampaan di mana-mana. Meskipun ruang di sini akan tetap runtuh, itu bukanlah keruntuhan yang sesungguhnya. Jadi tidak perlu khawatir tentang pertempuran. Suqian, tabib kekaisaran terutama menguasai aturan ruang, tetapi Xiao Yan menemukannya. Mantan Raja Taixu ini telah menerapkan aturan ruang angkasa ke tingkat yang ekstrim. Jika Xiao Yan menghadapi lawan seperti itu dengan kekuatannya saat ini, dia akan menjadi tabib kekaisaran yang sesungguhnya. Peluang menang mungkin kurang dari 1 berbanding 10.
Pertarungan sengit itu sepenuhnya menyelimuti gerbang pertempuran sesungguhnya. Pada pertarungan ronde pertama, Xiaoyan bahkan tidak bertahan hingga 100 ronde. Meski kalah, dia tidak menyerah, tapi melangkah lagi ke gerbang ungu. Di antara kemampuan bertarung yang kumiliki sekarang, yang paling kuat adalah yang baru saja kusadari. Dan penggabungan paksa antara guntur dan api. Meski begitu, ia membutuhkan tanah suci tingkat kelima. Itu masih sangat sulit. Bahkan jika Anda secara pribadi mengalami kemenangan, peluangnya masih kurang dari 20%. Namun, jika kekuatan klon katak emas bisa mencapai tingkat kelima atau keenam, peluang menang pasti akan meningkat hingga sekitar 50%. Xiaoyan berlatih bertarung di sekte tempur sesungguhnya. Pada saat yang sama, saya berpikir keras. Meskipun saya tidak tahu mengapa musuh dapat membawa krisis sekuat itu. Musuh imajiner ini harus dianggap setidaknya sebagai level kelima, tetapi Xiaoyan tahu bahwa ia tidak dapat membuang terlalu banyak waktu dalam pertempuran sesungguhnya. Tantangan kedua bagi Zimen adalah bertarung melawan Dr. Suqian yang ilusif sampai akhir dengan seluruh kekuatannya. Pada akhirnya, Xiaoyan meraih kemenangan untuk Zimen dengan berada di ambang kematian. Ada hadiah untuk menantang 10 gerbang pertempuran. Namun sekarang kekuatan Xiaoyan telah mencapai tingkat dewa abadi, pintu pertempuran praktis hanya dapat digunakan seperti ini untuk saat ini. Kenali musuh atau bertarunglah di antara mereka, dapatkan lebih banyak pengalaman praktis dan keluar melalui pintu ini. Luka-luka Xiaoyan pulih dalam sekejap, tetapi pertarungan itu sangat nyata, yang memungkinkan dia benar-benar mengetahui seberapa kuat dia sekarang. Meski mendekati kebenaran, masih ada celahnya. Dengan kekuatan gabungan tubuh asli dan klon jiwa. Jika Anda bertarung sampai mati, Anda mungkin memiliki peluang untuk menang, tetapi sama sekali tidak ada kemungkinan untuk membunuh orang kuat tingkat kelima. Namun jika klon Golden Cicada dan inti bumi tingkat kelima digabungkan, pertempuran hebat mungkin saja terjadi. Ada tekad di mata Xiaoyan, dan perasaan krisis ini membuatnya semakin ganas. Seperti pedang tajam yang ditarik perlahan dari sarungnya. Secara mental, saya mulai mempersiapkan diri menghadapi musuh yang kuat. Tidak peduli dari mana asalnya, tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi Xiaoyan hanya bisa melawannya sampai mati. Di Menara Zichen Suling, Xiaoyan melakukan semua yang dia bisa dan perlahan membuka matanya dari kenyataan. Xiaoyan segera memeriksa domain buku dan seperti yang diharapkan, semua yang dijanjikan 7 dan 8 kepada Xiaoyan selama pertemuan kekacauan dialihkan kepadanya. Namun, apa yang dilihatnya di hadapannya berada di luar dugaan Xiaoyan. Apa yang dia janjikan untuk diberikan kepada Xiaoyan adalah sekumpulan keterampilan milik klan Yuan Shen, yang disebut tubuh Wan Xing Tianba. Namun, selain keterampilan ini, ada juga kotak harta karun yang berisi pil putih bersisi 5. Kepala hitam, seperti yang diduga, adalah kepala MRT yang disebutkan Qi. Xiaoyan tidak menyangka Qi akan memberinya dua hal sekaligus. Sejak dia mulai berhubungan dengan Qi, dia selalu menjaga Xiaoyan dengan baik. Itu seperti sebuah persahabatan, dan setiap kali itu melampaui harapan Xiaoyan. Perasaan ini membuat Xiaoyan sedikit mengernyit. Saya tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkannya lebih lanjut. Ketika mereka tidak saling mengenal, Qi tidak akan bersikap baik padanya tanpa alasan. Pasti ada alasannya. Itulah sebabnya Qi akan membantunya lagi dan lagi. Selain kedua benda milik Qi, koleksi rusak yang disebutkan juga disertakan. Xiaoyan mengeluarkan ketiga benda itu dari ruang kerja. Tulang belakang yang patah itu tergantung di udara, dan napas yang berdenyut di dalamnya membuat darah sang guru melonjak. Yang dapat dipastikan 100% adalah bahwa tombak patah ini pasti berasal dari klan Yuan Shen.
Bahkan ketika pecah, ia memancarkan tekanan yang sangat mengerikan. Aku jadi bertanya-tanya, betapa mengerikannya kalau sudah selesai.